Pokok-pokok teori Elford. Bagi Elford, struktur kepribadian itu terutama dinyatakan dalam sifat-sifat dan tingkah laku, didorong oleh sifat-sifat. Jadi, struktur dan dinamika itu pada umumnya satu dan sama. Dalam teori Elford ini, kedudukan pengertian tren dapat dilandaskan dengan kedudukan pengertian Needs pada Murray dan libido pada fluid statement pada McDougall. Sebelum berbicara sampai mengusur tentang tren itu terlebih dahulu, marilah kita pelajari definisi Elford tentang kepribadian. Nah, yang pertama itu ada kepribadian. Elford mendefinisikan yaitu kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bagi Elford, temperamen adalah bagian khusus dari kepribadian yang diberi definisi demikian. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat-sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional dan karena terutama berasal dari keturunan. Yaitu sifat. Definisi sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi macam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing perilaku adaptif dan ekspresif secara sama. Maksud dari definisi tersebut ialah tekanan terhadap individualitas dan kesimpulan bahwa kecenderungan itu tidak hanya terikat pada sejumlah kecil perangsang atau reaksi, melainkan dengan seluruh pribadi manusia. Alport menjelaskan sifat-sifat yang terpenting dari trait adalah yang pertama nyata. Trait itu bukan konsep abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur neuropsikis. Yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen mengandung pengertian bahwa trait itu telah menetapkan orang untuk memandang berbagai stimulus memiliki makna yang sama dan merespons stimuli itu dengan tingkah laku yang mirip. Yang ketiga, mengubah atau menentukan tingkah laku. Trait muncul bukan hanya ketika ada stimulus yang sesuai. Tenaga dorongnya bervariasi. Trait yang kuat memiliki kekuatan motif yang menggerakkan tingkah laku, mendorong orang mencari stimuli yang sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait itu. Yang keempat yaitu empirik. Trait dapat dibuktikan dengan berbagai penelitian empirik. Pertama, trait disimpulkan dari terjadinya tingkah laku berulang yang mempunyai makna yang sama, mengikuti rentang stimulus tertentu yang memiliki makna personal yang sama. Kedua, trait disimpulkan berdasarkan tingkah laku. Baiklah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum dan sifat-sifat individual. Sifat umum adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh orang banyak, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Sifat umum ini, sekelompok orang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibanding kelompok yang lainnya. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Selanjutnya, trait individual. Trait individual adalah manifestasi trait umum pada diri seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruk neuropsikis yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku yang menyesuaikan yang khas. Selanjutnya, trait individual memiliki tingkatan generalitas yang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku seseorang secara umum dan ada yang mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Ada 3 tingkatan disposisi trait individual. Yang pertama, sifat pokok. Sifat pokok ini sangat dominan sehingga hanya sedikit orang yang memilikinya. Sifat pokok ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Selanjutnya, sifat sentral. Sifat sentral ini lebih khas dan merupakan kecenderungan-kecenderungan individu yang sangat karakteristik, sering berfungsi dan mudah ditandai. Trait ini adalah
Sifat-sifat yang biasa ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat-sifat seseorang seperti posesif, ambisius, baik hati, senang berkompetisi, dan agresif. Selanjutnya, sifat sekunder. Sifat ini berfungsi lebih terbatas, kurang menentukan deskripsi, kepribadian, dan lebih berpusat pada respon. Trait ini adalah trait yang semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Trait sekunder tidak menyolok, jarang dipakai, atau hanya dipakai pada kesempatan yang sangat khusus saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu kebebasan sifat. Kebebasan sifat umumnya didefinisikan secara sekehendak seperti dalam sementara penyelidik psikometris merupakan salah satu dari kelemahan sebagai representasi yang tepat daripada tingkah laku. Saling berpengaruh dan saling berhubungan bermacam-macam sifat dan juga merupakan salah satu adanya kenyataan bahwa mungkin membuat metode-metode klasifikasi yang benar-benar memuaskan. Nah, selanjutnya ada konsistensi sifat-sifat. Jadi, sifat itu dikenal hanya berketeraturan atau ketetapan di dalam individu bertingkah laku, bahwa sifat itu terorganisasi secara khas individual, memberi kesimpulan bahwa sifat itu mungkin meliputi unsur yang tampak tidak tetap apabila dipandang dari segi normatif atau dari luar. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang otonomi fungsional. Berikut bukti-bukti tentang adanya otonomi fungsional. Yang pertama itu ada refleks sirkuler, yang dimana banyak tingkah laku anak-anak yang diulang-ulang terus. Kedua ada connective perception. Yang ketiga ada refleks bersyarat tanpa reinforcement. Yang keempat adalah hasil penyelidikan ilmu perbandingan psikologi, dan kemudian ada neurologis, kemudian ada hubungan antara kemungkinan dan minat yang timbul karena pengakuan.